Shalom, selamat sejahtera kepada seluruh jemaat Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita dapat bertemu lagi dalam pertemuan ibadah kita. Hari ini saudara-saudara, mari sebelum kita mendengar merenungkan firman Tuhan, saya berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, segala puji syukur kami naikkan bagi Tuhan pada pagi hari ini atas kebaikan-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami sepenuhnya Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengar dan menerima firman Tuhan ini sebagai kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, singkirkan segala kuasa kegelapan, biarlah firman ini terus masuk ke dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, baiklah saudara-saudara, pada hari ini kita bersyukur sekali lagi kita ada bersama-sama di tempat ini. Mari tanpa membuang masa kita akan belajar. Saya akan membawa kita belajar daripada firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yang saya ambil di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Sebenarnya saudara-saudara boleh membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23, sebab dalam beberapa masa ke depan kita akan membahas ayat pertama sampai ayat yang ke-23, tapi saya hanya fokus baca ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Mari firman Tuhan berbunyi demikian. Ayat yang keempat, pada waktu ia menabur, sebahagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah saudara-saudara, dari pembacaan kita pada hari ini, saya ingin kita untuk merenungkan satu topik atau satu poin, yaitu iman yang bantut. Nah saudara-saudara, iman yang bantut, sepanjang tahun ini mungkin kita sudah sering mendengar firman Tuhan, kita sudah selalu merenungkan firman Tuhan, bahkan setiap minggu, bahkan mungkin setiap hari ataupun setiap bulan kita selalu merenungkan atau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi persoalannya saudara-saudara, kadang-kadang mungkin kita berpikir, kenapa walaupun saya sudah sering mendengar atau merenungkan firman Tuhan, tetapi kenapa firman Tuhan itu seolah-olah tidak mengubah hidup saya? Kenapa firman yang saya selalu dengar, yang saya selalu renungkan, kadang-kadang mungkin kita berpikir ia tidak dapat mengubah hidup kita. Nah, di sini saudara-saudara, saya ingin kita berpikir lebih jauh. Apa masalahnya? Kenapa saya selalu mendengarkan firman Tuhan, tetapi hidup saya tidak diubah? Nah, masalahnya saudara-saudara, kita tidak mengerti ataupun kita tidak sedia untuk menerima firman Tuhan. Nah, sudah pasti daripada hal itu kita tidak akan diubah. Nah, itu persoalannya saudara-saudara. Nah, kalau kita perhatikan, kebenaran tentang berbuah itu identik dengan berubah atau perubahan hidup yang seringkali kita lihat sebagai buah dari seorang Kristen yang bertumbuh di dalam Kristus. Nah, saya ulang saudara-saudara, kebenaran tentang berbuah identik dengan berubah atau perubahan hidup yang seringkali kita lihat sebagai buah dari seorang Kristen yang bertumbuh di dalam Kristus. Nah, sebelum lebih jauh saya menjelaskan tentang iman yang bantut, saya ingin kita belajar apa itu bantut, saudara-saudara. Mungkin ada yang bingung, apa sih pastor pakai ini? Apa ini perkataan bantut? Kami tidak paham. Nah, di sini saya ingin jelaskan saudara-saudara. Menurut dalam kamus bahasa Melayu, bantut itu adalah terhalang ataupun tersekat. Nah, sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia saya gunakan dua kamus, yaitu yang berarti merintangi, menghalangi, atau menghambat. Nah, artinya kalau kita simpulkan dari kedua kamus ini, artinya iman yang bantut adalah iman yang terhalang atau iman yang terhambat, sehingga tidak mengalami pertumbuhan dan kedewasaan. Saya ulang sekali lagi, iman yang bantut adalah iman yang terhalang ataupun iman yang terhambat sehingga tidak mengalami pertumbuhan dan kedewasaan. Nah saudara-saudara, apa yang menyebabkan iman kita bantut?
Apa yang menyebabkan iman kita tidak dapat bertumbuh dewasa? Apa yang menyebabkan iman kita terhambat? Nah, iman ini saya ingin jelaskan kepada kita saudara-saudara, iman selalunya berhubungan dengan hati. Iman atau keyakinan selalunya berhubungan dengan hati. Artinya, jika iman kita bantut, jika iman kita terhalang dan tidak dapat bertumbuh serta berubah menjadi dewasa, masalahnya terletak pada hati kita sebagai orang Kristen. Nah, saudara-saudara, hati seperti apa yang menyebabkan iman kita bantut? Atau hati seperti apa yang menyebabkan iman kita tidak dapat bertumbuh dengan baik? Yang pertama, dari pembacaan kita pada hari ini dari ayat yang keempat, firman Tuhan berbunyi, pada waktu ia menabur, sebahagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Artinya saudara-saudara, iman kita bantut pada saat hati kita keras. Hati kita keras sehingga iman kita tidak dapat bertumbuh dengan baik. Nah, hati yang keras adalah hati yang menolak firman Tuhan. Hati yang keras adalah hati yang tidak dapat menerima firman Tuhan itu, mengubah hidup kita sepenuhnya sehingga kita dapat bertumbuh dewasa dengan baik. Nah, ayat yang ke-19 dari pembacaan kita tadi saudara-saudara, firman Tuhan berbunyi demikian. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, saudara-saudara, setiap orang yang menabur firman Tuhan, mendengar firman Tuhan tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, mereka tidak berubah bukan karena firman itu, saudara-saudara, tetapi karena tidak mengerti. Kenapa dia tidak mengerti? Karena hatinya keras. Sebab itu tidak pernah bertumbuh dengan baik. Sebab itu tidak pernah bertumbuh dewasa dengan matang. Kenapa? Hatinya keras, tidak dapat menerima firman Tuhan. Setiap kali yang mendengar firman Tuhan, setiap minggu dia mendengar para pendeta, para hamba-hamba Tuhan berkhotbah, dia mulai berpikir begini, oh firman Tuhan ini ngam untuk istri saya. Oh firman Tuhan ini ngam untuk suami saya. Oh firman ini ngam untuk si E. Oh firman ini ngam untuk si B. Oh cobalah kalau saya dengar ini khotbah, pasti dia berubah. Nah, karena kan kita berpikir seperti ini saudara-saudara, tanpa kita melihat ke dalam hati kita sebagai orang Kristen yang seharusnya mengoreksi hidup kita berdasarkan pada firman Tuhan yang kita dengar. Nah, yang menjadi persoalannya saudara-saudara, jika firman Tuhan itu kebetulan mengenai hidupnya, kebetulan firman itu menyinggung perasaan, dia mulai marah, dia mulai mencipta rencana. Oh si pastor ini dia sengaja khotbah kasih ke anak-anak saya nih. Oh si pastor ini sengaja ini timbak-timbak saya dengan khotbah. Dia mulai bikin dia punya pikiran begini. Oh kalau si pastor nanti kalau saya tangkap kau pastor, saya tangkap kau saksi buta kepala kau. Nah saya cukur kau punya kening mata, saya gunting telinga kau sama kau punya hidung, supaya nanti saat kau jalan-jalan orang akan nampak kau dan orang akan kata begini, wah ada telur. Maka puas hati saudara-saudara, karena dia mulai marah dengan si pastor. Nah karena itu saudara-saudara, pada saat kita tidak dapat menerima firman Tuhan, artinya hati kita keras. Nah persoalan di sini bukan firman Tuhannya, tapi persoalannya di sini adalah hati kita sebagai orang Kristen. Sekalipun kita selalu mendengar firman Tuhan, sekalipun kita selalu merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita, tapi hati kita keras, kita tidak akan mengalami perubahan. Mendengar khotbah setiap minggu, mendengar renungan firman Tuhan setiap hari bukanlah hal yang akan dapat mengubah kita selain hati kita diubah saudara-saudara. Nah orang seperti ini ada sangat banyak sekali di dalam gereja pada masa-masa kini. Mungkin 90% atau 80% penghuni gereja pada saat ini adalah orang-orang yang seperti demikian. Nah, sehingga firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 4 ayat 7, saudara-saudara, sebab itu ia menetapkan pula pada suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Firman Tuhan dengan tegas katakan saudara-saudara, pada saat engkau melembutkan hatimu, maka firman itu akan masuk. Firman itu akan berkata-kata di dalam hatimu. Firman itu akan mulai mengubah hidupmu sehingga engkau diubah bertumbuh dewasa.
Yang kedua, hati seperti apa yang menyebabkan iman kita itu batu? Hati yang ragu-ragu. Matius pasal 13 dalam pembacaan kita ayat 5 sampai ayat 6 katakan begini. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak terbakar. Hati yang ragu-ragu adalah hati yang menerima firman Tuhan tetapi tidak berani berkorban. Saya ulang saudara-saudara, hati yang ragu-ragu adalah hati yang menerima firman Tuhan tetapi tidak berani berkorban. Ayat 20 dan 21 katakan begini, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, perhatikan saudara-saudara, benih-benih yang jatuh di tanah berbatu ialah orang yang ketika mendengar firman Tuhan, dia segera menerimanya dengan sukacita. Oh, dia senang hati ketika dia dengar firman Tuhan. Oh, firman Tuhan ini bagus, dia semangat. Oh, firman Tuhan ini mantap. Firman Tuhan ini baik. Firman Tuhan ini memberi saya kekuatan. Tapi saudara-saudara, hal itu hanya terjadi pada saat ia mendengar firman Tuhan. Setelah ia keluar dari tempat ibadah, setelah dia bergabung dengan kawan-kawannya, setelah dia masuk dalam kehidupannya yang biasa, maka firman Tuhan itu mulai hilang. Maka firman Tuhan itu mulai keluar dari hatinya. Dia tidak dapat bertumbuh dengan baik dalam hatinya. Kenapa saudara-saudara? Ia ragu-ragu dengan firman Tuhan. Dia mulai was-was. Benarkah firman Tuhan seperti ini? Kenapa saudara-saudara? Karena pada saat firman Tuhan disampaikan, hal itu berbeda dengan keadaan yang dihadapinya pada ketika itu. Sehingga firman Tuhan itu tidak dapat menguatkan hatinya. Orang seperti ini tidak dapat memperjuangkan firman di dalam hidupnya, saudara-saudara. Jadi tidak heran kalau pada masa-masa sekarang banyak orang-orang yang hidupnya seakan-akan rohani, yang sangat baik, hidupnya seolah-olah mempunyai iman yang sangat baik. Tapi pada saat di luar, saudara-saudara, dia masih suka maki-maki orang, dia masih suka memburuk-burukkan orang lain, dia masih suka menjatuhkan orang lain di luar sana. Kenapa? Ia ragu dengan firman Tuhan. Sekalipun firman Tuhan katakan hidup itu adalah kasih, kasih adalah murah hati, kasih itu sabar, kasih itu dan banyak lagi saudara-saudara. Tapi pada saat ia hidup dengan firman Tuhan seperti itu, dia tidak mempertahankan firman Tuhan. Dia harus berakar, dia harus kuat di dalam hatinya supaya ia dapat memperjuangkan firman Tuhan itu di dalam hatinya, saudara-saudara. Jadi orang yang ragu-ragu dengan firman Tuhan adalah orang yang tidak dapat menerima pertumbuhan yang baik di dalam Kristus. Orang yang ragu-ragu hatinya, saudara-saudara, tidak dapat berakar dengan kuat. Perhatikan saudara-saudara, saya sudah sering kali membuat suatu cerita tentang bagaimana cara menanam pohon kurma. Nah, sekalipun saya tidak pernah tanam pohon kurma, tapi saya selalu perhatikan cara-cara di Google. Mungkin kita boleh perhatikan sekali bagaimana cara menanam pohon kurma. Nah, pohon kurma saudara-saudara ditanam dengan cara ya dikorek di dalam pasir. Kemudian setelah dia dikorek, dia ditanam benihnya. Kemudian di atas benih itu diletakkan batu yang besar. Nah, batu yang besar ini berfungsi untuk menahan kurma ini untuk keluar lebih cepat. Jadi artinya saudara-saudara, pada saat buah kurma ini mulai bertumbuh, ia akan ke dalam dulu. Dia akan korek dengan akarnya yang sangat kuat sehingga menemukan air di dalam pasir. Pada saat dia menemukan air, maka dia akan mulai naik dan dia akan menolak batu yang ada. Nah, artinya saudara-saudara, pada saat kita melihat ada cerita-cerita di TV yang memperlihatkan pohon-pohon kurma yang ditiup oleh angin, ditiup oleh badai pasir, tapi pohon kurma ini tidak tumbang. Kenapa saudara-saudara? Dia punya akar yang kuat. Pada saat ada persoalan, pada saat ada tantangan kehidupan menerpa kehidupannya, ia tidak mudah tumbang karena dia punya akar. Nah, jadi orang-orang yang ragu tidak akan dapat bertahan seperti pohon kurma. Orang-orang yang ragu hatinya tidak dapat akan bertumbuh dengan kuat, tapi mereka akan tumbang dengan lebih cepat. Sekalipun angin yang sangat pelan sekalipun, saudara-saudara. Nah, jadi artinya saudara-saudara, kalau kita mau iman kita bertumbuh dengan baik, jangan ragu-ragu terhadap firman Tuhan. Buka hati kita sehingga kita dapat menerima firman Tuhan dan kita dapat berjuang bagi firman Tuhan itu. Nah, yang ketiga saudara-saudara,
Mengapa iman kita bantut? Kenapa hati itu menyebabkan kita iman kita bantut? Karena hati yang ketiga, saudara-saudara, hati yang menyebabkan kita tidak dapat bertumbuh dengan baik adalah hati yang tidak diubah. Ayat yang ke-7 firman Tuhan berbunyi demikian. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Nah, hati yang tidak pernah diubah adalah hati yang tidak pernah bertumbuh di dalam hidupnya sebagai orang Kristen. Iman yang tidak dapat bertumbuh dewasa sebagai orang percaya karena menerima firman Tuhan tetapi masih dipengaruhi oleh nafsu duniawi. Saya ulang, saudara-saudara, hati yang tidak diubah adalah hati yang menerima firman Tuhan tetapi masih dipengaruhi oleh nafsu duniawi. Ayat yang ke-22, perhatikan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Benih yang ditabur di semak duri adalah orang yang mendengar firman Tuhan, tapi karena kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan dunia menghimpit firman itu sehingga firman itu tidak dapat bertumbuh dengan baik. Perhatikan saudara-saudara, hal ini terjadi pada saat kita melihat, pada saat kita menjadikan kepentingan dunia itu lebih besar daripada kepentingan rohani. Hal ini terjadi pada saat kita melihat bahwa keperluan hidup kita itu lebih besar daripada keperluan firman Tuhan. Sehingga pada saat ada firman Tuhan yang masuk ke dalam hati kita dan itu disertai dengan keperluan dunia yang sangat besar, keperluan itu akan menghimpit hidup kita. Saya ambil contoh yang sangat simpel, saudara-saudara. Jika pada setiap hari Minggu kita datang beribadah itu adalah ibadah orang percaya. Nah, kadang-kadang ada orang Kristen berpikir seperti ini. Oh, hari ini saya kehabisan beras, saya harus pergi ke pekan dulu untuk mencari beras. Nah, ingat saudara-saudara, pada saat dia datang ke pekan mencari beras, dia sudah meninggalkan ibadahnya. Kenapa? Keperluan hidupnya lebih besar daripada keperluan rohani, sehingga keperluan duniawi itu menghimpit keperluan rohani, sehingga rohani itu tidak dapat bertumbuh dengan baik dan dia tidak dapat menjadi dewasa dan imannya tetap bantut. Nah, orang seperti ini akan selalu katakan, saudara-saudara, saya suka firman Tuhan, saya rindu dengan firman Tuhan, tapi setelah dia selesai, dia melupakan semuanya. Saudara-saudara, orang-orang seperti ini akan mengutamakan kepentingan duniawi berbanding dengan kepentingan rohani. Nah, jadi saudara-saudara, dalam hal yang ketiga ini, pada saat kita perhatikan hidup kita, mungkin selama ini kita perhatikan, oh, saya lebih mengutamakan kepentingan duniawi daripada kepentingan rohani. Jadi jangan coba salahkan firman Tuhan kalau hidup kita tidak berubah. Jangan coba salahkan pemberitaan firman Tuhan jika hati kita tidak berubah, saudara-saudara. Firman Tuhan sudah dengan jelas mengatakan bagi kita, saudara-saudara, bahwa iman yang bantut itu disebabkan oleh 3 keadaan hati manusia yang ada pada saat ini. Keadaan hati yang tidak baik, hati yang keras, hati yang ragu-ragu, dan hati yang tidak pernah diubah. Kenapa? Karena kita sendiri tidak mau berubah. Nah, saudara-saudara, kita harus membuang segala keadaan hati yang kita sudah bahas sebentar tadi jika kita ingin iman kita bertumbuh dengan dewasa. Miliki tanah yang baik. Kadang-kadang hati kita berubah, saudara-saudara. Kadang-kadang kita berpikir, mungkin saya sudah memiliki hati yang seperti tanah yang baik. Saya sudah memiliki iman seperti tanah yang baik. Tetapi setelah kita merenungkan kembali berdasarkan firman Tuhan, kita sepertinya masih memiliki tanah yang berbatu. Kita masih memiliki tanah yang ditumbuhi oleh semak duri. Kita memiliki hati yang keras, tidak mau menerima firman Tuhan. Karena itu kita perlu selidiki hidup kita dengan baik. Kita selidiki hidup kita dengan benar menurut firman Tuhan, supaya pada saat kita menemukan hati yang tidak baik, kita mulai menyingkirkannya, saudara-saudara. Kita harus menjadikan hati kita seperti tanah yang subur. Pada saat benih dijatuhkan di atas tanah yang subur, ia akan bertumbuh, ia akan dewasa, dia akan menjadi pohon yang menghasilkan buah yang enak untuk dinikmati oleh orang lain. Karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini memberikan kita pesan agar kita menjauhkan suasana hati yang tidak baik, agar hidup kita, iman kita tidak bantut, sebaliknya memiliki pertumbuhan yang baik. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur karena firman Tuhan ini mengajarkan kepada kami mengapa iman kami bangkit. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan terus bertumbuh dalam hati kami seperti hati yang tak memiliki tanah yang baik, sehingga firman ini dapat bertumbuh, berbuah, dan kami menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.